Semuanya kembali lagi bersama saya Sungjin di Realita Kata Stories Horror. Kali ini saya akan membawakan satu cerita dari seseorang yang bernama Andi. Si Andi ini menceritakan tentang perjalanannya di dunia lain, perjalanannya di balik dunia nyata. Karena saat itu Andi sedang mempelajari ilmu agar rohnya dapat berpindah ke dunia lain. Nah, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Jangan lupa tonton sampai selesai. 一旦 CM Hai teman-teman realita, sebelum lanjut ke videonya, silahkan like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Nah, jangan lupa buat kalian para T-Rex, teman Realita Kata Stories, bersama kami Sungjin, Dan saya narasi. kita sambut video kita hari ini. お前まさか国葬してもらえると思ってんの Kejadian yang tak pernah aku duga ini terjadi pada saat aku mempelajari salah satu ilmu tentang kehidupan di balik dunia nyata, atau bisa dikatakan kehidupan di dunia lain atau dunia gaib. Cerita ini dimulai dari 7 hari yang lalu, di usiaku yang ke-27 tahun. Saat itu, banyak acara TV yang menceritakan tentang perjalanan astral dan berbagai pembuktian dan penampakan makhluk tak kasat mata, dan juga adegan memasukkan roh seseorang ke tubuh salah satu kru untuk dijadikan sebuah mediasi agar roh bisa diajak untuk berkomunikasi. Dan kebetulan saat itu aku melihat secara langsung mereka menarik satu roh korban dari kecelakaan di salah satu jalan bebas hambatan yang ada di Indonesia. Mereka melakukan mediasi setelah 7 hari kecelakaan itu terjadi. Walaupun kejadian itu sudah lumayan lama, tapi tetap saja itu menjadi cerita yang cukup menarik. Apalagi hal-hal mistis cukup digemari oleh kebanyakan orang. Selain karena seru, tapi juga membuat kita penasaran. Perjalananku di desa gaib pun dimulai. Pertama kali aku menyeberang ke dunia lain, aku lumayan takut. Bagaimana tidak? Di sana banyak sekali makhluk aneh yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan setelah beberapa hari aku mengamati kehidupan sehari-hari di dunia gaib, ternyata tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia di alam nyata. Yang beda hanyalah bentuk fisik mereka yang beraneka ragam, dan juga selisih waktu antara dunia nyata dan dunia gaib. Di sini, di dunia gaib, hari lebih cepat dibandingkan di dunia nyata. Setelah cukup lama di sana, akhirnya aku memiliki seorang teman, dan aku penasaran dengan sosok pocong yang menjadi teman pertamaku di dunia gaib. Aku menanyakan bagaimana dia bisa masuk ke sini dalam bentuk wujud pocong yang sangat menyeramkan, dan banyak bagian tubuhnya yang sudah hancur. Kemudian sosok pocong itu menceritakan sejarahnya ketika masih hidup
sampai dia mati. Dulu, ketika masih hidup, dia bukanlah orang yang baik. Dia terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi dia dipaksa untuk terus belajar agar mampu untuk melanjutkan bisnis orang tuanya. Tapi dia tidak suka dengan jalan bisnis yang dijalani oleh orang tuanya. Ia kemudian menjadi anak pembangkang dan mencari kebahagiaannya sendiri di luar rumah dengan cara balap motor, judi, dan juga menjadi pemabuk handal. Itu semua dilakukan ketika orang tuanya sedang ada perjalanan bisnis atau sedang mendapat tugas untuk autopsi dari para korban kecelakaan dan pembunuhan dengan kekerasan. Saat itu aku menyimpulkan jika orang tuanya bekerja sebagai dokter bedah di beberapa rumah sakit, karena katanya mereka terkadang juga melakukan perjalanan bisnis, yang berarti orang tuanya merupakan dokter yang cukup handal karena sampai dipanggil di beberapa rumah sakit yang mewah. Itu kesimpulanku ketika mendengar ceritanya setengah. Tapi ternyata bukan seperti yang aku pikirkan saat itu. Kemudian sosok pocong itu melanjutkan ceritanya. Jika sebenarnya dia menjadi anak berandalan bukan semata-mata untuk kebahagiaan dirinya sendiri, tapi lebih tepatnya ia ingin mencari tempat untuknya singgah. Setelah dia melancarkan rencananya untuk menghancurkan bisnis orang tuanya yang sudah tidak memiliki perasaan manusiawi. Lebih tepatnya, dia dokter bedah kematian yang gila seperti iblis. Pada saat aku mendengarkan ceritanya sampai pada titik itu, aku mulai bingung. Memang kenapa dia bisa sampai mengatakan orang tuanya adalah dokter bedah kematian, dan dia sampai ingin menghancurkan pekerjaan orang tuanya sendiri. Dan ternyata dia pernah tanpa sengaja melihat orang tuanya membawa beberapa kantong plastik yang berisi uang dengan jumlah yang tak masuk akal. Padahal orang tuanya baru saja keluar dari rumah sakit setelah menangani seorang laki-laki yang menjadi korban kecelakaan. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya dia mengajakku untuk berkeliling menelusuri alam gaib ini, sembari menjelaskan tempat-tempat yang tidak bisa aku masuki seenaknya, atau aku akan menjadi budak dari kerajaan gaib yang dipimpin oleh siluman dengan kekuatan yang sangat kuat. Juga tidak ada cara untuk pergi keluar dari kerajaan itu jika aku sampai masuk ke dalamnya. Aku sangat beruntung karena bisa bertemu dengan sosok pocong yang sudah cukup lama berada di tempat ini. Kurang lebih dia sudah 2 tahun masuk ke sini dan menjadi bagian dari alam gaib ini. Awal aku sedikit takut dengannya. Bagaimana tidak, dengan wujudnya yang sangat menyeramkan, berbentuk pocong, dan banyak bagian tubuhnya yang dipenuhi luka dan juga bekas jahitan
dipenuhi dengan darah mengalir hampir di setiap jengkal tubuhnya. Tapi setelah ia menjelaskan kenapa bisa, dia mau repot-repot menemaniku berkeliling dan menjelaskan setiap sudut alam itu. Juga aku hanya penduduk baru yang lemah. Beberapa hari kemudian aku berkeliling ke dalam hutan, salah satu tempat yang belum dijelaskan oleh sosok pocong kemarin. Apa mungkin ini salah satu tempat yang tidak berbahaya, pikirku pada saat itu, karena dia tidak memberiku peringatan agar tidak masuk ke dalam hutan. Setelah aku masuk lumayan jauh ke dalam hutan yang begitu gelap, tiba-tiba hawa yang tadinya hangat seketika menjadi dingin dan juga lembab. Kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu. Juga ada beberapa bayangan melintas dari dalam tanah, terbang menuju atas pepohonan. Karena suasana semakin mencekam, aku memutuskan untuk segera kembali daripada terjadi hal buruk yang akan menimpaku. Setelah aku berjalan beberapa jam, aku tidak bisa menemukan dan melihat jalan tempatku tadi masuk. Seperti aku hanya berputar-putar di dalam hutan ini. Setelah aku mulai lelah dan merasa frustasi, aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan berdoa agar aku bisa keluar dari hutan yang menakutkan ini. Rasa takut di pikiranku terus membayangkan hal-hal yang mengerikan. Semakin aku mencoba berpikir positif, malah semakin mengerikan hal yang terpikirkan di dalam kepalaku. Beberapa jam berlalu begitu saja, dan aku malah semakin putus asa karena tidak bisa keluar dari hutan ini, juga tidak bisa lepas dari pikiranku sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk bunuh diri saja dengan cara melompat dari atas pohon yang cukup tinggi. Setelah aku menemukan pohon yang tinggi dan besar, aku mulai menaikinya hingga aku sampai di puncak pohon itu. Ketika aku akan melompat, keraguanku pun mulai muncul, dan malah ketakutanku berubah menjadi rasa takut akan kematian. Setelah hari mulai sore dan semakin gelapnya hutan itu, malah semakin ramai setan yang berlalu lalang. Ketika aku merasakan ada sesuatu yang sedang duduk tepat di belakangku, hawa dingin itu semakin menusuk sampai ke dalam tulang-tulangku. Aku pun memberanikan diri untuk melihatnya. Aku berbalik dengan perlahan sampai akhirnya aku benar-benar syok. Tepat di hadapanku, seorang anak kecil yang sedang menangis, mengeluarkan banyak air mata berwarna merah. Tapi anehnya, dia menangis tanpa adanya bola mata di kedua kelopak matanya. Rasa takutku yang tadinya sangat menggebu seketika berubah menjadi rasa iba. Dan ketika aku bertanya pada sosok bocah tersebut, apa yang terjadi dengan kedua bola matanya? Kenapa bisa sampai hilang? Kemudian bocah itu menjawab, jika matanya sudah dijual
oleh seseorang. Tapi dia menjawab hanya dengan gerak bibir dan tangannya, atau biasa disebut dengan bahasa isyarat. Sungguh sangat malang bocah itu. Di usianya yang masih kecil, dia harus mati dengan keadaan beberapa bagian tubuhnya hilang, termasuk mata dan juga lidahnya. Setelah dia menceritakan semuanya, kemudian bocah itu tiba-tiba menyerangku dan memohon untuk meminjamkan mata dan juga lidahku kepadanya. Dia terus mendorong dan menggigitku, sampai akhirnya aku jatuh dari atas pohon. Mungkinkah aku akan benar-benar mati jika jatuh dari atas pohon yang sangat tinggi ini? Mungkinkah ini akhir dari perjalanan astralku dan menjadi penghuni tempat ini untuk selamanya? Tapi ya sudahlah, jika memang ini yang akan terjadi. Tiba-tiba semua menjadi gelap, dan sebelum aku pingsan, samar-samar aku melihat sosok anak kecil itu sedang mendekatiku sambil tertawa kegirangan, dan tawa yang begitu keras sampai tawa bisunya terdengar di dalam kepalaku. Pikiranku saat itu, mungkin aku akan terbangun tanpa memiliki mata dan juga lidahku karena dipinjam oleh bocah itu. Singkat waktu aku terbangun, tapi aku berada di tengah kerumunan orang yang memberiku banyak sekali pertanyaan. Ketika aku menyebutkan namaku Andi, ada sesuatu yang menarikku dengan paksa, dan ketika sadar, ada sosok pocong yang kemarin bercerita denganku. Dia berdiri di depanku dan sedang menjaga aku yang pingsan karena jatuh dari atas pohon. Dia mengatakan jika tubuhku ingin dipinjam beberapa bocah yang kehilangan sebagian tubuhnya. Juga dia bilang aku sudah berada di hutan ini selama 1 bulan. Kenapa semua tubuhku tetap utuh? Tapi kenapa dadaku terasa sangat sakit? Dan juga kenapa ada banyak sekali bekas luka jahitan? Sosok pocong itu pun menjawab, karena aku mengalami hal yang sama sepertinya dan menjadi korban dari orang tuanya, seperti semua anak-anak tadi, juga semua penghuni hutan ini. Wah, kenyataan yang sangat menyakitkan. Ternyata semua ilmu yang aku pelajari untuk meraga sukma sudah gagal. Dan kini aku baru sadar jika ini semua memang hal nyata. Aku menjadi penghuni alam gaib seutuhnya. Setelah mengetahui semua itu, aku sedikit ragu pada awalnya, karena aku sendiri tidak ingat apapun tentang kapan aku meninggal dan juga bagaimana caraku meninggal dunia. Semua itu terus aku cari tahu dengan bertanya pada keluargaku. Aku mendatangi mereka. Setiap hari sudah mulai gelap, tapi aku masih belum juga tahu bagaimana caranya aku berinteraksi dengan mereka. Karena saat ini aku hanyalah seorang roh saja yang sedang bergentayangan. Ketika mereka melihat wujudku, padahal hanya sekilas, mereka selalu saja lari ketakutan. Mungkin
memang tidak ada cara lain selain menemuinya, yaitu orang yang memanggilku dan memasukkan rohku ke dalam salah satu dari kelompoknya. Setelah itu baru aku tahu, ternyata aku meninggal akibat kecelakaan yang disengaja oleh seorang dokter, dan dia mengambil organ dalamku untuk dijual di pasar gelap. Berkat kejadian itu juga, si dokter akhirnya tertangkap oleh polisi, dan kabarnya dokter itu sudah gila karena terlalu sering diganggu oleh anak-anak yang ada di hutan itu. Sampai akhirnya temanku di dunia gaib, si pocong, menceritakan jika semua penghuni hutan ini, termasuk dia dan juga aku, sudah menjadi korban dari keganasan dokter bedah kematian yang sudah menjadi iblis karena tidak memiliki rasa manusiawi. Itu dia cerita dari seseorang yang bernama Andi. Sebetulnya si Andi ini bukanlah seseorang, melainkan sosok makhluk gaib yang menjadi korban kecelakaan dan juga menjadi korban dari dokter kematian, dari dokter bedah kematian. Dan sebenarnya saat dia pertama kali menyeberang ke alam gaib, sebenarnya dia sudah benar-benar mati karena kecelakaan tersebut. Dan juga ketika dia melihat secara langsung tentang acara yang memanggil roh untuk dimasukkan ke dalam salah satu tubuh kru mereka untuk dijadikan mediasi, sebenarnya itu adalah roh dari Andi, karena dia ingin mencari tahu bagaimana caranya mati. Pantas si Andi mengatakan jika dia melihat dengan jelas saat acara itu berlangsung, saat salah satu kru dari mereka memanggil roh yang gentayangan 7 hari setelah kecelakaan di jalan bebas hambatan. Nah, cukup itu ceritanya untuk hari ini. Saya Sung Jin dari Realita Kertas Stories Horror pamit. Sampai jumpa di lain waktu untuk cerita-cerita yang menarik lainnya.